Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur pada Tuhan kalau kembali di pagi yang indah ini, cuacanya cerah. Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita bisa beranjak dari rumah kita masing-masing, tempat tinggal kita masing-masing. Dan Tuhan pimpin tuntun langkah perjalanan kita dari rumah kita sampai ke rumah Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat tanpa kekurangan satupun. Kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan pastilah sepanjang 1 minggu ke belakang, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, banyak hal yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Suka duka, persoalan, sukacita, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu membuktikan Tuhan hidup dan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih, di pagi yang indah ini kita ada di rumah Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Matanya melihat setiap kita. Dia mau melihat seberapa banyak di antara kita yang hadir dengan membawa hati yang penuh dengan kerinduan, haus akan Dia, ingin berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Dia membukakan tangannya bagi setiap kita. Mari anakku, datang padaku. Engkau yang letih lesu dan berberat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita bawa seluruh kehidupan kita. Kita naikkan syukur kita di hadapannya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami haus akan Engkau. Kami ingin berjumpa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami sepanjang minggu kemarin. Terima kasih buat semua pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau teramat baik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dan pagi hari ini kami naikkan pujian penyembahan bagi-Mu. Layakkan kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Sucikan dan kuduskanlah kami. Biarlah Tuhan, Engkau disenangkan melalui ibadah kami pagi hari ini. Dan kami mau tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Sebab Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Engkau Tuhan yang layak untuk dimuliakan, diagungkan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi.
dalam hadirat Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dari awal. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami bermazmur demi nama-Mu Tuhan. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari angkat kedua tanganmu, tinggikan Tuhan di tempat ini. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi kami tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan, tinggikan. Kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini, sebab Engkau yang layak untuk terima segala pujian dan penyembahan kami. Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kebesaran-Mu mengatasi langit Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi.
Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak terima segala pujian. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, Kau baik, Kau teramat baik. Haleluya, haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau. Kami datang padamu, naikkan syukur, naikkan sembah kami. Haleluya. Bawa kami Tuhan lebih dalam lagi, untuk masuk dalam hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, penuhilah kami, penuhilah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau bukan Tuhan yang ada dalam hidup kami hanya saat kami dalam keadaan sukacita, dalam keadaan semua baik-baik saja. Tapi Engkau Tuhan juga yang selalu ada bersama-sama dengan kami saat kami sedang terpuruk, saat kami ada di titik terendah hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang selalu menyediakan apapun yang kami butuhkan Tuhan. Engkau yang selalu membukakan telinga-Mu akan setiap seruan kami. Kau Bapa yang baik, Kau yang sangat baik dan teramat baik buat hidup kami. Kami bawa kerinduan kami akan Engkau pagi hari ini Bapa. Karena itu kami datang ke rumah-Mu, kami datang ke tempat ini. Kami ingin berjumpa dengan-Mu, bertatap muka dengan-Mu, merasakan jamahan kasih-Mu dalam hidup kami. Mungkin kami ada yang datang dengan membawa persoalan, pergumulan kami. Tapi kami yakin dan percaya kami keluar dari tempat ini, kami mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Kami mendapatkan pengharapan baru dari Tuhan. Kami melihat jalan keluar dari atas setiap persoalan kami, karena Tuhan yang berperkara dalam hidup kami. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan membawa sakit, penyakit, atau kelemahan tubuh apapun itu Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada mujizat, ada kesembuhan. Dan kami percaya ketika kami keluar dari tempat ini, kami menerima pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau yang telah bangkit dari antara orang mati, membuktikan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau lebih lagi bernyanyi bagi Engkau. Nyanyi pujian hanya bagi-Mu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Dan ini keluar dari hati kami yang paling dalam. Nama-Mu besar dan layak untuk dipuji Tuhan. Nyanyi pujian
nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak. Mari lebih lagi katakan, nyanyi pujian bagimu, bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu, hanya bagimu ya Tuhan, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak namamu besar dan layak dipuji Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bertatalah di atas segala pujian kami dan lawatlah setiap kami umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Shalom. Kerinduan kami di sekarang ini ya Tuhan, kami mau dibentuk sebagai bejana-Mu. Kami mau berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami mau belajar hidup benar di hadapan-Mu, belajar hidup kudus di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami akan selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Engkau. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus saja yang menguasai tempat ini, yang mengambil alih seluruh ibadah ini. Dan sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan biarlah saat hari ini kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami hanya berkata, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat, semuanya roh jiwa tubuh terpelihara sempurna. Ya. Karena apa? Karena dalam hidup kita ada perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Karena itu saya percaya sekali bahwa roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna sampai kepada menuju hidup yang kekal.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana tema untuk bulan ini adalah Intimacy with God, dan salah satu subtema yang diberikan kepada saya adalah intim dengan Tuhan melalui mendengar suaranya. Kalau kita melihat kepada tema ini, ada satu hal yang menjadi satu perenungan kita, bahwa mendengar suara Tuhan adalah satu hal yang membawa keintiman kita ataupun keakraban kita dengan Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan membaca satu ayat sebagai nas Alkitab pada saat pagi hari ini dalam Yohanes 10 ayat 14 dan 27. Dikatakan demikian, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dari pembacaan firman Tuhan, itu dilatar belakangi dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 39, yang dikatakan bahwa Yesus menyatakan kepada orang-orang Yahudi identitasnya sebagai gembala yang baik. Nah, dikatakan lagi, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba dalam konteks Yahudi adalah umat Tuhan. Gembala, pemimpin yang bertanggung jawab. Ini latar belakang dari ayat ini, dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 39. Nah, kita kembali lagi kepada pembacaan firman Tuhan yang tadi di Yohanes 10 ayat 14 sampai 27. Dikatakan demikian, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada satu keadaan di mana dikatakan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya itu mengenal Dia. Domba-dombanya mendengarkan suaranya. Dan mereka, domba-dombanya itu, mengikut Yesus. Pada saat kita membaca ini, menjadi satu renungan kita hari ini. Kalau kita bisa deskripsikan atau gambarkan situasi dari ayat ini, memperlihatkan satu keadaan di mana antara gembala dan domba-dombanya terjadi satu keakraban, terjadi satu keintiman, karena gembalanya mengenal dombanya, dombanya pun mengenal gembalanya. Di dalam satu interaksi, kalau dikatakan saling mengenal, akan terbangun suatu keakraban, suatu keintiman, dan suatu keterbukaan. Saat hari ini, saat kita membaca ayat ini, kita memahami bahwa sebenarnya mendengar suara Tuhan itu adalah bagian dari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ayat Alkitab yang saya sempat baca tadi pagi, ada tertulis begini dalam 1 Petrus 1 ayat 16, Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, yang kedua di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, ini satu standar yang menjadi satu kerinduan Tuhan bagi kita semua, yaitu kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, sempurnalah sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau kita mengacu kepada ayat ini diberikan
bukan dikhususkan untuk hamba-hamba Tuhan ataupun para pemimpin gereja, tetapi juga bagi jemaat, sidang jemaat yang hadir hari ini. Amin. Berarti ada satu keadaan di mana sebenarnya kita bisa hidup di dalam kekudusan dan kita bisa hidup untuk menuju kepada kesempurnaan. Banyak kita berpikir bagaimana itu mungkin bisa. Tetapi saya percaya sekali kalau dikatakan Gembala Yesus Kristus Tuhan mengenal domba-dombanya dan terjadi suatu keakraban, keintiman, berarti memang kita dapat hidup di dalam kekudusan jauh lebih baik setiap hari. Amin. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang pasti, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berarti dikatakan diri kita adalah bait Roh Kudus, di mana Tuhan bertahta. Kalau Tuhan bertahta, adalah mungkin untuk hidup kita lebih baik, lebih kudus, dan menuju kepada kesempurnaan. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Berbicara tentang intim dengan Tuhan melalui mendengar suaranya, seringkali menjadi satu pertanyaan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu hal yang tidak mungkin saya bisa alami. Bagaimana bisa saya bisa mendengar suara Tuhan? Selama sekian tahun saya ke gereja, saya melayani Tuhan. Alangkah sukarnya di dalam hal saya mendengar suara Tuhan. Mungkin hari ini pertanyaan ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mendengar suara Tuhan itu akan membuat kita lebih akrab dengan Tuhan. Akan membuat kita lebih intim dengan Tuhan. Karena kita dapat mengerti, memahami akan isi hati Tuhan. Pak, bukannya cukup kita membaca Alkitab? Iya benar, kita bisa membaca Alkitab. Tetapi lebih dari itu, dikatakan kalau kita belajar tentang arti firman yang menjadi manusia. Dan kemudian ketika firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dia mendatangi orang-orang yang dia kasihi. Dia berbicara, ngobrol, dan mengungkapkan tentang kebenaran kerajaan sorga. Nah, ini menunjukkan bahwa selain firman yang tertulis, ada juga pengalaman di dalam kita mengiring Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat hari ini yang menjadi satu perenungan kita yang kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 14 sampai 27, di mana gembala mengenal domba-dombanya, domba-dombanya mengenal gembalanya. Mengenali suara gembalanya itu suatu ciri khas bagi kita orang percaya. Apa? Ciri khas kita bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi kita mau belajar hari ini. Sebelumnya kita akan belajar begini. Dikatakan tadi dalam ayat ini bahwa gembala yang mengenal domba-dombanya. Kemudian kita sebagai domba-dombanya mengenal gembala kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Melalui suaranya kita memahami Tuhan kita. Berarti tersingkap bahwa hal yang pertama yang kita bisa belajar, mendengar suara Tuhan adalah perkara natural. Ya, bukan supranatural. Mendengar suara Tuhan adalah perkara natural, alamiah, bukan supranatural. Seringkali ketika kita menjadi orang percaya,
Kita merasa bahwa mendengar suara Tuhan itu hanya milik para hamba-hamba Tuhan, petinggi-petinggi gereja. Sehingga akhirnya kita mengkultuskan individu tersebut. Tetapi hari ini yang ingin saya katakan, mendengar suara Tuhan adalah perkara yang natural atau alamiah, bukan supranatural. Kita baca, lumpuhnya kemampuan mendengar suara Tuhan karena dosa. Dosa yang menjadi pemisah, karena akibat dosa maka manusia pertama kehilangan kemuliaan Tuhan. Lumpuhnya kemampuan mendengar suara Tuhan karena dosa. Dosa itu menyebabkan manusia pertama kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang saya sampaikan hari ini, mendengar suara Tuhan adalah perkara yang natural, yang alamiah. Berarti Bapak Ibu, saudara-saudari bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Kan tadi sudah saya katakan ini ciri khas kita, yaitu bisa mendengar suara Tuhan. Kita baca dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang membuat manusia pertama bisa bergaul, akrab atau intim dengan Tuhan. Jadi yang menjadi persoalannya, yang menjadi jawabannya juga, yaitu kemuliaan Tuhan. Hilangnya kemuliaan Tuhan membuat manusia tidak bisa akrab dengan Tuhan, tidak bisa intim dengan Tuhan. Berarti kemuliaan Tuhan itulah yang membuat manusia pertama bisa hidup bergaul, akrab, intim dengan Tuhan. Amin. Nah, kita akan lihat di dalam kisahnya ya, Kejadian 3 ayat 7 sampai 8. Kita baca perlahan-lahan, kita perhatikan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Elohim di antara pohon-pohonan dalam taman. Di dalam Kejadian 3 ini, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian di dalam pasal 3 ini dituliskan manusia pertama itu, ya, Adam dan juga Hawa, ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Elohim. Itu satu. Yang kedua, ketika mereka mendengar langkah Tuhan, mereka bersembunyi. Tuhan berjalan melangkah dalam taman itu. Ya, dalam taman yang memang di mana Tuhan selalu hadir, berjalan-jalan, menikmati segala ciptaannya. Di dalam taman itu, Yahweh Elohim selalu memperhatikan apa yang Adam dan Hawa kerjakan. Di dalam taman itu, di mana Tuhan berjalan-jalan, Yahweh Elohim melangkah. Dia memperhatikan dan mungkin saja dia bertanya tentang apa yang sudah dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Tetapi ketika manusia pertama ini jatuh ke dalam dosa, Alkitab menuliskan bahwa mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Elohim.
Tetapi ketika sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tidak dituliskan langkah Elohim seperti ini. Ya. Ini setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka mendengar langkah Elohim. Tetapi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan tidak tertulis seperti ini. Mengapa? Kita perhatikan begini. Mereka mendengar bunyi langkah Elohim karena mereka sudah kehilangan kemuliaan. Jadi langkah Elohim yang terdengar itu adalah langkah Elohim secara audible, telinga mereka mendengar. Tetapi ketika mereka ada di dalam kemuliaan sebelum jatuh ke dalam dosa, hal ini bukanlah menjadi hal yang mengkhawatirkan, tetapi hal yang memang menjadi rutinitas harian mereka bersama dengan Tuhan. Amin. Inilah satu keadaan yang sesungguhnya. Bahwa dikatakan mendengar suara Tuhan, itu adalah hal yang natural, bukan hal yang supranatural. Tetapi apa yang menyebabkan menjadi hal yang supranatural, seolah-olah, ya seperti itu saya gambarkan. Karena apa? Karena manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau begitu, bagaimana dengan kita hari ini? Kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, diberikan roh kemuliaan yaitu Roh Kudus. Berarti dalam diri kita ada kemuliaan Tuhan. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian tadi, berarti mendengar suara Tuhan adalah hal yang natural, yang alamiah. Amin. Berarti Bapak, Ibu, saudara-saudari yang semua bisa mendengar suara Tuhan. Berarti jawabannya adalah kemuliaan Tuhan. Di dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Perhatikan, ada area di mana Yahweh Elohim itu selalu hadir. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dikatakan mereka bersembunyi. Berarti mereka mengatur jarak. Ya, ada jarak yang mereka atur. Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan. Ya. Karena ada kemuliaan Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan datang di dalam taman itu, makanya ada ceritanya. Dikatakan Tuhan Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya. Padahal sebelumnya, ketika manusia pertama itu sebelum jatuh ke dalam dosa, hidup dilengkapi kemuliaan, tidak perlu Tuhan atau Yahweh Elohim bertanya seperti ini. Berarti ada jarak yang memisahkan. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup dilengkapi oleh kemuliaan Kristus Yesus. Seharusnya tidak lagi ada kekhawatiran, tidak lagi ada ketakutan, ataupun tidak lagi ada pertanyaan, dapatkah aku mendengar suara Tuhan? Yang terpenting hari ini,
kita percaya bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus, diberikan roh kemuliaan Kristus, berarti kita dapat mendengar suara Tuhan. Amin. Ya. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi, nggak usah merasa bingung. Tapi hari ini jawabannya, kita semua bisa mendengar suara Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada hal yang mesti kita renungkan juga begini. Mendengar suara Tuhan adalah hal yang memang menjadi satu ciri khas kita dan hal yang natural terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang ingin saya katakan begini, ketika kita belajar mendengar suara Tuhan, kita harus perhatikan dengan seksama. Saat Tuhan berbicara, saat Tuhan menyampaikan isi hatinya. Apakah itu melalui firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan? Apakah itu melalui kesaksian? Apakah itu melalui Tuhan berbicara melalui roh kita? Kita benar-benar harus perhatikan. Ukurannya sederhana, yaitu ukurannya adalah damai sejahtera. Ya, ukurannya begitu. Jadi ada damai sejahtera di hati kita. Ini adalah berita sukacita. Bahwa sebenarnya ketika kita belajar mendengar suara Tuhan, kita semakin akrab dengan Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kita kepada satu perjalanan iman yang sehari lepas sehari memiliki hal-hal yang luar biasa, perkara-perkara yang besar yang Tuhan siapkan. Sebelum saya melanjut, ada satu kesaksian yang ingin saya bagikan. Dulu, ya ceritanya dulu, waktu saya belajar tentang bagaimana sih mendengar suara Tuhan. Nah, waktu itu sempat saya lagi berjalan-jalan di satu mall di daerah Puri kalau tidak salah ya. Ya, itu mau lama ya. Saya lewat satu toko buku rohani ya, buku rohani gitu saya lihat. Nah, ada satu tulisan yang menarik yang membuat saya menjadi merenung tentang percepatan waktu Tuhan. Mungkin hal ini pernah saya sampaikan ya waktu-waktu yang lalu. Ketika saya menangkap kalimat tersebut, saya imani, saya percaya bahwa ada percepatan waktu Tuhan bagi hidup saya. Setiap kali saya berdoa, saya ingat akan kalimat ini, percepatan waktu Tuhan. Menurut ukuran manusia tidak mungkin, tetapi kalau Tuhan yang mempercepat waktunya adalah mungkin. Berjalannya waktu, ketika saya percaya akan hal ini, bahwa sebenarnya Tuhan sanggup melakukan hal yang besar, mempercepat apa yang menurut orang ketinggalan, tidak mungkin bisa saya raih. Tetapi ternyata ketika saya menangkap pesan ini, dan Tuhan kerjakan yang luar biasa dalam hidup saya sampai sekarang ini. Itu hal di dalam mendengar suara Tuhan. Dan kemudian yang saya alami, yang kedua, yang waktu lalu pernah saya saksikan tentang tebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Padahal saya sudah bilang, aduh, sama aja sih ya, gitu ya. Nah ini karena kita suka bertentangan dengan Tuhan ya. Sama aja, menurut pengalaman saya, akan hasilnya begitu-begitu aja lah, gitu. Bahkan akan lebih sulit. Tetapi ketika saya berusaha menolak, tetapi firman itu datang terus-menerus. Dan ketika saya melakukan hal-hal yang lain, bukan keberhasilan, tetapi kegagalan. Akhirnya saya kembali kepada firman itu, saya tangkap, saya renungkan, dan saya imani. Dan ternyata itu benar.
Di tempat yang sama pula, tebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Ternyata memang hasilnya lebih banyak. Ya. Karena itu jangan sia-siakan. Ini kesempatan kita belajar mendengar suara Tuhan. Ya. Kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya bilang bahwa mendengar suara Tuhan adalah hal yang natural. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di sini, saat hari ini engkau pun bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita ke gereja menjadi orang Kristen hanya sekedar keagamaan. Tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita sebenarnya terhubung dengan sorga. Amin. Jadi engkau yang ada hari ini terhubung dengan sorga, terkoneksi dengan sorga. Ya. Sorga itu ada atas kehidupan kita, karena pada diri kita ada kemuliaan Tuhan. Ya. Betapa berharganya hidup kita, karena kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Nah, kita lanjutkan lagi. Dari ayat yang kita baca tentang akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dikatakan yang kedua yang kita bisa belajar. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia mengenal dombanya. Bahkan namanya dipanggil satu-satu. Dia tahu secara detail. Berarti Tuhan Yesus pun mengenal kita semua yang ada di sini. Ya. Karena itu jangan khawatir. Kita punya gembala yang agung yang mengenal kita satu persatu. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi beban hidupmu? Saat hari ini belajar untuk mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Karena kalau kita baca dalam firman Tuhan, itu berbicara tentang jaminan-jaminan Tuhan, janji-janji Tuhan. Tetapi di dalam hidup kita, kita memerlukan pengalaman, yaitu kita belajar mendengar suara Tuhan. Ada kalanya mungkin saat hari ini, sidang jemaat yang ada di sini mendapatkan satu rema firman Tuhan. Mungkin saat hari ini, ketika engkau memegang ayat tersebut, belum terjadi apa-apa. Perhatikan, semuanya perlu proses waktu. Ya, jangan mudah menyerah. Perlu proses waktu. Kadang-kadang apa yang kita gumuli, kita mendapatkan satu rema. Seringkali kita bawa di dalam doa. Dan terus-menerus bahkan berlangsung sampai tahunan. Tetapi selama itu engkau memakai ataupun mengucapkan ayat-ayat tersebut dan mendatangkan damai sejahtera untukmu, terus engkau kerjakan dengan iman. Kadang kita kalau dapat rema firman Tuhan, itu berjalannya proses waktu. Seringkali seperti file yang suka di-delete dari hidup kita. Ya, kita anggap ini spam, masuk ke tong sampah. Kita harus belajar. Makanya kalau dalam perjamuan kudus ada roti, kemudian ayat-ayat firman Tuhannya, nah kita baca lagi. Nah, di dalam kita, keseharian kita, di dalam pengalaman kita, ada kalanya Tuhan berbicara dengan hal-hal melalui pekerjaan ataupun keseharian yang kita lakukan. Saya pernah mendapatkan satu kekuatan saat lagi mengendarai motor. Saya berpikir gini, kok kenapa ya saya bisa percaya sama motor atau mobil yang saya pakai? Padahal kan buatan manusia, setirnya atau stangnya miring aja pun saya
nggak begitu paham. Tetapi ketika saya pakai itu, saya memiliki keyakinan bahwa motor ataupun mobil akan berjalan dengan baik. Kalau lurus, dia akan lurus gitu ya. Nikung akan nikung. Satu hari pernah, sehabis tabrakan, motor yang saya pakai itu, karena sudah maghrib, nggak bisa dibenerin karena keburu tutup bengkelnya. Setangnya ke kanan, arahnya ke kanan, rodanya ke kiri bagian depannya. Jadi begitu, ya kan? Agak miring lah gitu. Nah, kemudian cara membawanya bagaimana? Saya harus ngimbangin, ya, supaya tetap bisa lurus. Jadi stangnya agak dibengkokin sedikit gitu, ya, supaya arah ban motornya bisa lurus. Nah, tetapi dari semua itu yang saya dapatkan begini, bahwa kita begitu yakin dengan kendaraan yang kita pakai. Kita percaya bahwa kendaraan yang kita beli, yang diproduksi oleh merek tertentu, kita percaya menggantungkan keselamatan kita saat berkendara dengan mobil atau motor tersebut. Betul? Ini yang saya dapatkan. Kalau kepada hal-hal seperti ini saya percaya, kenapa kepada Tuhan saya kurang percaya? Padahal saat kita tidur, kita tidak tahu apakah besok kita akan bisa bangkit lagi. Kita nggak tahu. Tetapi sering kita kurang percaya. Nah, ini yang saya katakan, Tuhan berbicara melalui kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari, di mana Tuhan berbicara dari keseharian. Lagi masak, lagi cuci piring, lagi nyapu rumah, ya kan? Ataupun lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Atau mungkin ada juga yang sedang mengerjakan pekerjaan yang membosankan. Misalnya seorang akunting terus hanya kerjain angka-angka gitu ya. Kadang-kadang sampai senewan begini, saya ngetik angkanya nilainya sampai miliaran, tapi kapan sih saya punya uangnya? Gitu. Ya, nah, tanpa disadari, ya kan? Itu juga bisa berbicara kepada kita. Ya, ada kalanya Tuhan bicara, tidak ada yang mustahil bagiku, asalkan kau percaya. Jadi dari pengalaman keseharian kita, Tuhan bisa berbicara. Saya ingat waktu ada satu cerita lagi gini. Waktu saya masih tinggal di satu rumah di daerah Cipondo dengan keluarga besar gitu ya. Nah kemudian dulu kan kalau TV itu layarnya masih hitam putih ya, ataupun masih TV warna, biasanya agak mahal. Nah, satu hari punya TV warna, tapi akhirnya TV warna itu rusak, jadi warnanya hijau gitu ya, nggak tahu lah ya. Nah, saat itu ada tontonan begini, ada cerita di TV tersebut tentang luar negeri. Luar negeri, kemudian saya berpikir gini. Buat saya emang nggak mungkin gitu kan. Tahun berapa itu? 1993 atau 94 lah ya. Saya pas nonton itu saya pikir nggak mungkin lah. Tiba-tiba dalam hati saya tersentak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya juga ya. Nah, dari situ saya mulai merenung. Aduh, Tuhan, ampuni saya kan kurang percaya sih gitu, ya kan? Nah itu dalam masa muda saya suka belajar hal-hal seperti itu. Dan kemudian saya imani, saya percaya aja ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Tuhan mampu mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup saya. Dan memang benar. Satu hari saya bekerja, tahun 94 atau 95 gitu ya. Nah, saya ke Singapura
Nah, jadi kenyataan gitu. Yang saya bilang tidak mungkin, kemudian datang firman Tuhan dalam hati saya, kemudian saya berbalik dan percaya, dan Tuhan mewujudkannya. Ya. Jadi di situ kita harus belajar, oh ternyata dari pengalaman hidup kita, dari apa pemikiran-pemikiran kita yang seringkali mengatakan tidak mungkin, tetapi ketika Tuhan berbicara, segalanya menjadi mungkin. Ya. Mungkin hari ini engkau ada dalam situasi bagaimana dengan hidup saya. Ya. Secara usia sudah tidak mungkin. Atau mungkin kau sudah menyelesaikan pendidikan merasa bingung mau bagaimana. Tetapi hari ini belajarlah intim atau akrab dengan Tuhan melalui mendengar suaranya. Karena mendengar suara Tuhan adalah hal yang natural, yang alamiah. Kenapa? Karena hidup kita sudah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, yang kedua, kita mau belajar. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hubungan yang terputus akibat dosa seperti keadaan semula. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di bagian ayat ini, Tuhan Yesus datang memulihkan hubungan yang bersifat membangun, konstruktif, ataupun constructive relationship. Ya. Kalau kita baca ayat ini adalah suatu proses. Dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi ada proses di mana dibangun suatu hubungan untuk si pencuri itu, supaya dia bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyainya dalam segala kelimpahan itu berbicara suatu proses. Ada suatu proses di mana Tuhan memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan hubungan yang bersifat membangun atau konstruktif. Karena itu dikatakan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi kalau pencuri, dia datang, dia membangun hubungan dengan kita, kemudian mencuri, membunuh, dan membinasakan. Perhatikan, mungkin kita menemukan dalam hidup kita ada terjalinnya suatu hubungan yang kita enggak mengerti. Apakah ini membangun konstruktif atau destruktif, yaitu merusak. Nah, kita perhatikan, kita pelajari hari ke hari. Kalau itu sudah bersifat destruktif, merusak, hari ini firman Tuhan mengatakan itu pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita harus kenali. Karena Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hubungan terputus akibat dosa seperti keadaan semula, seperti keadaan di Taman Eden tersebut, di mana manusia pertama hidup di dalam kemuliaan dan mereka bisa bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tetapi hari ini keberadaan kita seringkali ada di dalam hubungan yang dimana hubungan yang dibangun oleh pencuri yang ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sampai akhirnya ada satu kisah, ada orang yang kentutin Alkitab. Saya juga tidak habis pikir. Apa yang terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang bisa saksikan sendiri. Ya. Nah, jadi kita melihat sekarang, hari ini, Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hubungan yang terputus akibat dosa seperti keadaan semula. Jadi kita mulai koreksi diri kita. Ada enggak hubungan yang terbangun dalam hidup kita yang merusak, destruktif? Perlahan-lahan tapi pasti. Karena itu saya katakan kita kan. Tetapi kalau kita
percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mempertemukan kita dengan orang-orang, dengan lingkungan, dengan pekerjaan yang akan membuat kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada hubungan yang konstruktif. Amin. Kenapa? Di dalam hubungan ini, kalau kita berada dalam hubungan yang Tuhan Yesus mau, maka kita akan selalu ada dalam kemuliaan Tuhan. Nah, kalau pencuri itu, dia akan membangun hubungan, dia akan mencuri. Mencuri apa? Supaya kemuliaanmu semakin hari semakin menyusut. Terus sampai akhirnya engkau tawar hati dan meninggalkan Tuhan. Kita kenal itu. Pelajari satu-satu. Mungkin hari ini ada hubungan yang kau bangun, yang saya juga tidak tahu dengan siapa atau dengan komunitas apa. Tetapi perhatikan, kalau itu sudah mencuri kemuliaan Tuhan, tinggalkan. Amin. Tinggalkan. Karena Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berarti ketika kita memiliki hubungan yang membangun, maka yang terjadi dalam hidup kita adalah perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan Yesus kerjakan. Ya. Kita lanjutkan lagi. Salah satu contoh yang seringkali kita baca, yaitu tentang Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, kita baca. Jawab Yesus kepadanya, nah kita tebak nih siapa nih? Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini cerita tentang siapa? Ayat selanjutnya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ya. Kemudian dikatakan begini, ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, dalam bahasa Indonesia masa kini kata begini, sebab engkau sudah kawin 5 kali dan laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukan suamimu. Ya, ada perempuan ini menikah, tetapi kemudian cerai lagi, menikah, cerai lagi. Karena apa? Tidak menemukan kebahagiaan. Tidak menemukan kebahagiaan, sehingga seringkali dia bercerai sampai akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kami katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saya akan bacakan sedikit ya. Dalam ayat ke-22 tidak tercatat di sini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita tahu cerita ini tentang perempuan Samaria. Ya. Yang menarik begini, yang tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hubungan yang terputus akibat dosa seperti keadaan semula. Nah, di sini kita perhatikan ketika firman menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, dia datang ke perempuan Samaria. Bukan kebetulan. Ya, bukan sekedar dia iseng, tetapi tujuannya adalah
untuk memulihkan hubungan yang terputus akibat dosa seperti keadaan semula. Dia bertemu dengan perempuan itu. Perempuan itu bicara banyak sampai tentang hal-hal yang pribadinya. Tetapi kemudian yang menarik adalah dikatakan tentang penyembahan, tentang hubungan dengan Tuhan. Sedangkan persoalannya yang dialami, Tuhan Yesus jawab dengan, tetapi saatnya akan tiba dan sudah akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Ini persoalan dia, rasa ketidakpuasan dia. Tuhan Yesus tahu. Tetapi pemulihan yang Tuhan Yesus lakukan adalah pemulihan hubungan perempuan ini dengan Tuhan di dalam hal penyembahannya. Kenapa? Ketika perempuan Samaria ini memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, maka dia akan menemukan satu kepuasan, satu sukacita, damai sejahtera, dan bahkan ada jalan keluar yang akan dia lihat. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mulai koreksi, evaluasi hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu, ketika engkau ada di dalam hubungan dengan Tuhan yang baik, yang benar, maka pasti akan ada jalan keluarnya. Amin. Ya. Jadi seberat apapun pergumulan kita, yuk kita belajar untuk kita intim, akrab dengan Tuhan. Kita selalu koneksi dengan Tuhan, sehingga ketika kita koneksi dengan Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya, jadi posisi kita yang benar hari ini, kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, diberikan roh kemuliaan, berarti mendengar suara Tuhan adalah hal yang natural, yang alamiah, nggak usah menjadi satu tingkat kesukaran lagi. Amin. Ya, nggak boleh berkata saya tidak bisa, tetapi hari ini firman Tuhan menjawab itu bisa, karena dalam diri saya dan saudara ada kemuliaan Tuhan. Ya, jadi luar biasa hari ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Perempuan itu mengalami pemulihan dan hal yang luar biasa yang dialami, berkat-berkatnya luar biasa. Dan saat hari ini di dalam slide terakhir, Tuhan berbicara kepada kita sekarang ini melalui firman Tuhan atau Alkitab yang kita baca. Ya. Kemudian dalam doa. Nah, siapa yang dalam doa suka mendengar suara Tuhan? Melalui Roh Kudus, melalui pengalaman hidup. Nah, melalui Roh Kudus, melalui pengalaman hidup. Nah, itu yang menarik. Seringkali kita suka alamin, tetapi kita seringkali suka buang juga karena anggap tidak mungkin. Ya, kita seringkali abaikan. Nah, melalui komunitas juga perlu. Bapak Ibu berkumpul di gereja, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Dan bisa saja dalam pertemuan jemaat Tuhan berbicara kepada kita. Melalui mimpi atau visi. Nah, karena itu jangan batasi. Kalau ada mimpi atau apa, kita seringkali suka mengabaikan. Ada kalanya kita mesti merenung juga, kenapa saya bermimpi seperti ini? Semuanya Tuhan masih lakukan, berbicara melalui mimpi atau visi. Ya. Orang menjadi besar karena dia mempunyai visi dalam hidupnya. Jadi karena itu hari ini jangan batasi Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, kita perhatikan baik-baik. Apakah itu melalui firman Tuhan yang kita baca, saat kita berdoa, ataupun melalui pengalaman hidup kita dengan Roh Kudus, melalui komunitas kita hari ini, melalui mimpi atau visi, tetap percayalah bahwa Tuhan berbicara kepada kita dan belajar untuk mendengar suara Tuhan. Saya percaya, saya akan melihat di sini akan banyak anak-anak muda, orang-orang tua yang akan hidup dari memiliki perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita semua. Amin. Tetap semangat, jangan menyerah, ya. Tetap on fire.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian yang mungkin masih terasa baru di sini, tapi kita mau belajar. Lagunya sudah lama, tapi kita mau belajar tentang lagu ini. Haleluya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan aku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kita menaikkan pujian ini kembali. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan aku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Saya minta Pak Dede Benyamin untuk berdoa bagi firman Tuhan. Dengan apa yang ku punya, harga hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Terima kasih Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik. Pagi ini Engkau sudah melawat kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, membangun keintiman dengan Engkau melalui mendengar suaranya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau melalui pernyataan firman-Mu, Kau menyatakan, akulah gembala yang baik. Terima kasih Bapa.
kami memiliki Tuhan yang maha baik, Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih. Kami sebagai domba-domba-Mu, kami ingin senantiasa mendengarkan suara-Mu, suara panggilan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau senantiasa menyertai dalam kehidupan hamba-Mu. Kau sudah melawat setiap sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, kami makin hari semakin dekat dengan Engkau. Melalui suara-Mu, kami boleh duduk di bawah kaki-Mu. Di dalam kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu. Kami boleh mendengar suara-Mu melalui pembacaan firman setiap hari. Kami boleh mendengar suara-Mu melalui kehidupan sehari-hari kami. Dan itu terbukti Tuhan Yesus, Kau yang memberikan sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan firman-Mu untuk pagi hari ini. Berkati buat hamba-Mu Bapak Pendeta Tony Setiawan untuk penyampaian firman-Mu. Dimanapun Bapak Tony ditempatkan untuk menyampaikan firman-Mu, Kau pakai dia lebih heran lagi. Berikan hikmat yang dari surga Tuhan. Kau berkati juga untuk pekerjaannya. Kau berkati untuk keluarganya. Biarlah Tuhan keluarga ini Engkau pakai semakin heran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat hamba-Nya Bapak Pendeta Tony Setiawan yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita bisa mempersiapkan persembahan kita. Bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Dan sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita angkat persembahan kita bawa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua berkat Tuhan yang sudah kami nikmati dan kami terima dari Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan sebagian dari apa yang kami punya sebagai persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah sucikan, kuduskan persembahan ini Bapa. Dan biarlah persembahan ini berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan urapi dan Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas untuk mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Biarlah kiranya berkat-Mu melimpah atas kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk memberi persembahan kami. Haleluya. Amin. Tuhan sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan
Kau tetap selamanya Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Ya, sebelum kita menjudai ibadah kita pada saat siang hari ini, akan kita saksikan bersama-sama pengumuman untuk minggu ini. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Pada hari ibadah ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih buat pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal hingga selesainya. Tuhan menyempurnakan dan memberkati pelayanan kami bersama-sama. Berkati setiap hamba-hambamu yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Engkau tahu mereka semua ya Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih lagi di dalam pelayanan selanjutnya. Demikian juga Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau mengenal mereka masing-masing. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka semua. Tuhan, biar Engkau beracara atas hidup mereka masing-masing. Kalau ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan, mereka yang dalam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Sehingga Tuhan mereka melihat kasih dan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya. Sepanjang hari, minggu-minggu ke depan, kami serahkan Tuhan kehidupan kami, rojo tubuh kami seluruhnya ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Tuhan menyertai kami ketika kami beraktivitas, baik di rumah tangga, baik di luar rumah, di kantor, di perusahaan, dimanapun kami bekerja. Tuhan memberikan kami kekuatan, hikmat dari Engkau, agar kami dapat melakukan tugas pelayanan kami, pekerjaan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percayakan semuanya kepadamu. Demikian juga Tuhan, segala kebutuhan-kebutuhan hidup kami yang kami perlu. Tuhan, biar Engkau bukakan tingkap-tingkap sorga, mencurahkan segala berkat-Mu. Apa yang Tuhan sudah sediakan, biar akan datang pada waktunya kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk Bapak Gembala yang tidak berada di tempat, yang sedang berada di Jawa Timur. Biar Engkau menyertai, memberikan kekuatan, kesehatan, dan memberkati pelayanan beliau di sana, sehingga nanti pada waktunya beliau boleh kembali ke tempat ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami serahkan hanya kepadamu. Sebentar kami akan pulang, meninggalkan tempat ini dan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin sertai kami semua Tuhan, baik yang dekat maupun yang lebih jauh. Kami yang mengendarai motor, mobil, atau mungkin ada yang berjalan kaki karena rumahnya dekat. Tuhan, biar penyertaan-Mu yang sempurna menyertai kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, roh-roh kecelakaan, bahkan roh maut, semuanya kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tutup bungkus diri kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kita bersama-sama berdiri. Haleluya. Sebagaimana iman percaya saudara, Bapa menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah Engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam sorga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMashiach, pimpinan persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus
menyertai saudara masing-masing mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.